Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berlatar belakang balas dendam. Film ini berjudul Badass, menceritakan tentang pensiunan militer yang harus menghabiskan masa hidupnya dengan cara sederhana. Karena setelah ia pensiun, tak ada lowongan kerja yang bisa memperkerjakannya. Pada akhirnya, ia lebih memilih untuk menjadi seorang penjual hotdog di pinggir jalan. Suatu hari sahabat terdekatnya dinyatakan tewas oleh seorang mafia gangster. Awalnya ia menyerahkan kasus tersebut kepada polisi. Tetapi karena polisi seakan-akan menutupi kasus itu, akhirnya mantan pensiunan militer ini memutuskan untuk mengusut tuntas kasus kematian sahabatnya dengan cara yang ia miliki. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sini mulai dengan memperlihatkan seorang pria tua bernama Frank Vega yang sangat menyukai rute perjalanan bus di daerah rumahnya. Saat ia sedang menaiki bus, ia melihat dua orang pria yang terlihat cukup tak sopan. Namun sebelum itu dimulai, mari kita flashback pada hari di mana Frank masih muda. Frank merupakan seorang remaja yang harus memasuki dunia permiliteran untuk membela negaranya. Sebelum Frank dikirimkan untuk perang, ia masih bisa bertemu dengan kekasih hati satu-satunya yang bisa ia cintai. Tetapi setelah Frank tinggal bertahun-tahun di Vietnam, ia harus kehilangan pujaan hatinya. Saat itu, setelah pulang, Frank hendak menghampiri kekasihnya untuk mengajaknya menikah. Tetapi ketika ia mengetuk pintu, ternyata kekasihnya telah memiliki dua orang anak. Hal tersebut tentu membuat Frank patah hati. Lantas ia mulai mencari pekerjaannya. Dimulai dengan mendaftar sebagai polisi, karena menurutnya dengan pengalaman yang ia miliki di bidang kemiliteran, ia pasti bisa masuk sebagai anggota polisi. Karena menurutnya dengan pengalaman yang ia miliki di bidang kemiliteran, ia pasti bisa masuk sebagai anggota polisi. Namun hasil tak sesuai dengan ekspektasinya. Karena lamaran Frank ditolak oleh lembaga kepolisian setempat. Setelah itu, Frank mencoba untuk bekerja kantoran. Meskipun ia tak memiliki pengalaman, tetapi Frank berusaha untuk belajar. Sekali lagi, Frank harus ditolak karena perusahaan tersebut tak bisa menerima orang yang tak memiliki pengalaman sama sekali. Setelah itu, Frank memutuskan untuk berjualan hotdog di pinggir jalan. Hasilnya, meskipun ia hidup dengan nuansa sederhana, tetapi hal itu membuat dirinya bahagia. Berpuluh-puluh tahun Frank berjualan hotdog di pinggir jalan. Di situ juga ia menjadi lebih mengenal banyak orang di sekitarnya. Namun semua itu harus sirna setelah sebuah food truck datang mengambil alih pelanggan Frank yang selama bertahun-tahun sering membeli dagangannya. Hingga pada akhirnya saat usia Frank menginjak usia senja, ia memutuskan untuk hidup sederhana. But life has a way of kicking you in the ass every once in a while. Kembali ke situasi bus. Saat itu, dua pria berkepala pelontos berusaha mengganggu seorang kakek-kakek yang tengah duduk di kursinya. Mereka ingin kakek itu segera pergi dan memberikan kursi tersebut padanya. Tetapi saat kakek itu sama sekali tak menggubris perkataan mereka, salah satu dari pria itu hendak menghajarnya. Beruntung Frank tiba-tiba datang dan langsung menghalaunya. Meskipun tubuh Frank tak sekuat dirinya di tahun-tahun yang lalu, nyatanya Frank berhasil menghajar kedua pria tersebut hingga terkapar. Setelah kejadian itu, Frank menjadi pahlawan di lingkungan sekitarnya. Kini Frank lebih dikenal sebagai Badass karena berani melawan para kriminal yang berusaha merusak kota mereka. Bahkan Frank diundang masuk ke sebuah acara stasiun televisi untuk diwawancarai. Di sana, Frank turut mengundang ibunya yang menyatakan di hadapan kamera bahwa Frank adalah salah satu pria terhebat di dunia. Namun setelah itu, ibu Frank dinyatakan tewas akibat usia yang telah terlalu tua. Di saat pemakaman ibunya, sahabat terbaik Frank yakni Klondike turut hadir.
Klondike berbelasungkawa secara mendalam karena Frank harus merelakan ibunya untuk pergi. Setelah acara pemakaman selesai, Frank mengajak Klondike untuk bersantai sejenak di kediamannya. Lalu mereka berdua langsung membuka minuman dan bernostalgia tentang masa-masa di mana mereka dahulu bertugas di Vietnam. Suasana itu begitu hangat. Frank secara terang-terangan telah menganggap Klondike sebagai satu-satunya manusia yang ia percayai di dunia ini. You and Baxter are the only family I got. Karena nyatanya Frank tak memiliki teman lain selain Klondike dan anjingnya. Ketika malam tiba, Klondike saat itu kehabisan rokoknya. Lalu ia pun berpamitan untuk pergi ke toko swalayan terlebih dahulu. Saat Klondike telah membeli rokok dan hendak kembali ke kediaman Frank, ia tiba-tiba dihadang oleh dua orang preman bernama Trent dan Sebastian. Mereka berdua meminta Klondike untuk memberikan sebuah flash disk yang dimilikinya. Padahal sebelum Klondike pergi, ia sempat memberikan flash disk miliknya kepada Frank. Ia ingin Frank untuk menyimpan flash disk tersebut baik-baik. Got it. Pada akhirnya, saat Klondike berusaha melawan mereka berdua, ia harus tewas setelah dirinya ditembak. Kemudian, Trent dan Sebastian langsung pergi begitu saja. Setelah kematian Klondike, Frank selaku satu-satunya sahabat terdekat dari Klondike dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diminta menandatangani beberapa dokumen. Lalu Frank bertanya apakah para polisi akan berhasil menangkap pembunuh dari Klondike. Petugas polisi meminta kepada Frank untuk mempercayai masalah itu kepada mereka. Setelah keluar dari kantor polisi, Frank menyempatkan diri pergi ke toko swalayan untuk membeli sebotol minuman. Tetapi karena uang yang ia miliki kurang, Frank meminta pemilik toko untuk membayarkan terlebih dahulu tagihan miliknya. Ia berjanji akan segera membayar tagihan tersebut keesokan harinya. Namun, semua itu ditolak secara halus karena pemilik toko pun tak memiliki uang. Saat mereka sedang berbincang, tiga pria bersenjata tiba-tiba masuk ke dalam dan berusaha untuk merampok. Frank menjelaskan jika pemilik toko tak memiliki uang sama sekali. Hal itu membuat mereka marah kepada Frank dan langsung berusaha untuk menghajarnya. Beruntung, Frank berhasil membalikan keadaan dan menghajar ketiga perampok itu sehingga ia bisa membawa pulang minumannya gratis. Di tengah perjalanan, Frank disapa oleh tetangganya yang juga menjadi korban dari keganasan para gangster di lingkungan mereka. Tetangga itu menyalahkan para polisi yang tak bekerja dengan baik. Frank pun merasakan hal yang sama. Lalu setelah saling mendoakan, Frank kembali berjalan. Saat sedang menyantap minumannya, ia disapa oleh seorang anak kecil yang berada di seberang rumahnya. Anak kecil itu berbicara sangat kasar kepada Frank. Namun tak berselang lama, ayahnya keluar dan menyuruh anak itu untuk segera masuk ke dalam. Kemudian, Frank dihampiri oleh petugas kepolisian yang ia kenal. Petugas itu mengajak Frank untuk berkeliling sejenak seperti apa yang sering mereka lakukan. Namun karena Frank dalam keadaan sedang berduka, ia menolak ajakan tersebut. Lalu ia kembali bertanya apakah polisi akan menangkap pelaku pembunuhan Klondike. Petugas itu sangat yakin jika mereka akan menangkapnya. Pada malam hari, saat Frank sedang menonton televisi, ia kembali melihat sebuah berita pembunuhan di sekitar rumahnya. Karena mulai tak mempercayai polisi, keesokan harinya Frank kembali menghampiri kantor untuk bertanya sudah sejauh mana mereka bekerja. Rupanya para polisi itu justru sedang bercanda gurau di kantor mereka masing-masing. Hal tersebut membuat Frank marah dan ia memutuskan untuk mencari tahu pembunuh Klondike dengan caranya sendiri. Diawali oleh dirinya yang pergi ke TKP. Di sana Frank menemukan bekas peluru yang ditembakkan pada Klondike dan menemukan sebuah kalung yang tertera wajah seorang wanita di dalamnya.
Lantas, Frank menghampiri toko senjata untuk bertanya apakah pemilik toko menjual peluru itu. Pemilik toko menjawab jika peluru tersebut hanya dimiliki oleh para militer. Lalu pemilik toko tiba-tiba salah fokus ketika ia melihat foto di dalam kalung milik Frank. Ia berkata jika dirinya mengenal wanita itu yang rumahnya hanya berkisar beberapa blok dari tokonya. Akhirnya Frank pun menghampiri rumah dari wanita tersebut untuk bertanya keberadaan suaminya. Ketika Frank mengetuk pintu, ia langsung dicaci maki And who are you? Oh, I'm a friend of his. He left karena his- ternyata suaminya yang bernama Terence telah tega meninggalkannya dengan 3 anak yang terlantar. Wanita itu memberitahu jika Terence sering bermain basket di lapangan dekat Jalan 22. Setelah itu Frank menaiki bus untuk pergi ke sana. AER? Tell him to go fuck himself. Sesampainya di lapang basket, ia melihat sekumpulan pria yang tengah asik bermain. Lalu saat bola mengarah padanya, Frank menangkap bola tersebut dan bertanya terlebih dahulu di antara mereka, manakah pria yang bernama Terence? Awalnya mereka meremehkan Frank dengan sebutan Pak Tua. Namun saat Frank mulai menghajar mereka satu persatu, akhirnya salah satu dari mereka memberitahu Frank untuk bertanya kepada seorang pria bernama Renaldo di Jalan 85 Apartemen. across town. That's Where across town? Ask for Ronaldo. Setibanya di apartemen, ia tiba-tiba mencoba untuk diserang oleh seorang pria yang memakai pakaian pendeta. Karena tak mau menyerang seseorang yang suci, Frank hanya menahannya dan bertanya apakah ia mengetahui di mana Terence. Pendeta itu menjawab jika Renaldo sering berada di kawasan Velvet Scorpion. Kemudian, scene berpindah pada seorang pejabat yang hendak mencalonkan dirinya sebagai presiden. Karena tak mau kebusukannya diketahui oleh publik, ia memutuskan untuk menyewa seorang mafia bernama Panther untuk menutupi hal tersebut. Salah satunya adalah menutupi dari Frank Vega sang badass. Kembali ke Frank, ketika ia sedang berjalan kaki, Frank tiba-tiba melihat seorang lansia yang tengah membutuhkan bantuan. Namun tiba-tiba saja pria yang pernah dipermalukan oleh Frank datang dan menembaki mereka berdua. Beruntung, Frank berhasil menyelamatkan dirinya serta lansia tersebut dengan tepat waktu. Setelah kembali ke rumah, Frank langsung memberi makan anjing kesayangannya. Saat Frank baru saja pulang dari toko swalayan, ia melihat tetangganya yang sedang bertengkar. Frank yang merasa kasihan langsung mencoba untuk memberikan bantuan karena tetangganya terlihat berdarah. Akhirnya Frank dibawa masuk ke dalam rumah milik tetangganya dan mereka pun banyak berbicara. Rupanya wanita itu adalah ibu dari anak kecil yang berkata kasar padanya. Wanita itu bernama Amber dan anaknya bernama Martin. Karena ingin mengambil hati Martin, Frank membawakannya satu buah es krim. Lalu mereka menikmati malam itu dengan bahagia. Keesokan harinya, Frank kembali melanjutkan pencarian terhadap Renaldo yang dikabarkan berada di Velvet Scorpion. Di tengah perjalanan, Frank menyempatkan diri untuk membeli sebuah bunga di pinggir jalan. Lalu setelah ia masuk ke dalam sebuah bar, Frank bertanya di mana keberadaan Renaldo. Namun orang-orang yang berada di dalam bar itu justru langsung menyerang Frank yang justru membuat mereka semua KO. Lalu sang bartender memberitahu jika Renaldo berada di atas. Frank langsung menghampirinya yang saat itu sedang bersama 2 orang pelacur. Renaldo yang tak mengenali Frank berusaha mengeluarkan pisaunya. Tetapi apa yang ia lakukan tak berguna karena Frank langsung mengeluarkan Renaldo dan hampir menjatuhkannya keluar. Ia bertanya di mana keberadaan Terence. Awalnya Renaldo tak mau menjawab, tapi karena Frank mengancamnya, akhirnya Renaldo memberitahu bahwa Terence sering bersama pelacur bernama Tatiana di Jalan 10. Dan Tatiana bekerja di salon pijat. Akhirnya Frank langsung segera pergi ke tempat pijat tersebut
untuk menyewa Tatiana. Saat dipijat, Frank berpura-pura menikmati hal itu. Namun tiba-tiba Frank bertanya, apakah Tatiana mengenali Terence? Tatiana yang terkejut tiba-tiba menghentikan pijatan dan memberitahu Frank jika temannya akan menggantikan dirinya. Lalu Tatiana langsung segera pergi dari tempat kerjanya. Tanpa Tatiana sadari, Frank mengikutinya hingga ia berhasil menemukan tempat tinggal Tatiana. Sembari mengendap-endap, Frank berusaha mencari jalan masuk ke dalam. Saat Frank hendak membobol kaca, ia tiba-tiba dihentikan oleh tetangga dari Tatiana. Tetapi ternyata pria itu mengenali Frank sebagai Badass. Terlebih Frank mengaku jika ia adalah kekasih Tatiana. Alhasil pria itu memberitahu jika pintu belakang Tatiana tak pernah dikunci olehnya. You know, Tatiana keeps the back door open, right? Dengan cepat Frank masuk ke dalam dan langsung menciduk Terence. Lalu ia menyeretnya ke lantai utama dan memasukkan tangannya ke wastafel sembari bertanya siapa yang menyewanya. Terence yang kesakitan memberitahu bahwa orang yang telah menyewanya bernama Panther. Setelah mendapat informasi yang cukup, Frank langsung melepaskannya. Keesokan harinya, saat Frank baru saja tiba di rumahnya, ia tiba-tiba diserang oleh seorang pria berbadan besar yang meminta Frank untuk memberikannya sebuah flash disk yang Frank yang tak tahu barang itu berfungsi untuk apa langsung balikan keadaan. Ia menghajar pria berbadan besar itu hingga kaca jendela mereka pecah. Setelah itu, Frank langsung menghampiri Martin untuk meminta bantuan membuka flash disk tersebut. Ternyata flash disk yang dimiliki oleh Klondike berisi skandal-skandal dari wali kota Williams yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Saat mereka berdua sedang bersantai, Frank tiba-tiba mendengar suara keributan di dalam. Lantas Frank berusaha untuk memeriksa apa yang terjadi. Rupanya Amber sedang kembali bertengkar bersama kekasihnya. Tak terima Amber bersama seorang pria lain, ia berusaha untuk menghajar Frank. Namun yang terjadi justru Frank bisa mengusir suami dari Amber. Kemudian Amber langsung memeluk Frank dan menceritakan semua permasalahannya. Lalu setelah itu mereka mulai memutuskan untuk berkencan. Frank yang tak pernah merasa dicintai langsung berdandan dengan rapi dan tampan. Tak lupa ia juga membeli seikat bunga untuk diberikan kepada Amber. Sore itu adalah hari terbaik bagi Frank saat ia bersama Amber kencan di taman belakang. Saat situasi telah intim, Martin tiba-tiba datang mengganggu mereka. Scene lalu berpindah. Saat itu Frank yang sedang berjalan kaki tiba-tiba dihampiri oleh petugas kepolisian yang menawarkan tumpangan padanya. Frank yang memang kebetulan baru saja berbelanja tentu langsung menerima tumpangan tersebut. Tetapi di tengah perjalanan, polisi rupanya mengetahui aksi Frank yang tengah berusaha mencari pembunuh dari Klondike sendirian. Polisi itu memperingati Frank untuk tak ikut campur permasalahan mereka. Namun Frank tersinggung. Ia lalu menyalahkan kinerja polisi yang masih bisa bersantai saat kasus pembunuhan semakin melonjak. Lalu Frank memutuskan untuk berjalan kaki. Kemudian Frank mulai mencari keberadaan dari Panther, pelaku pembunuhan Klondike di markasnya. Dengan berani Frank datang sendirian, padahal saat itu Panther sedang bersama anak buahnya. Tentu hal tersebut adalah tindakan bodoh, karena Frank langsung dihajar habis-habisan dan ia diikat. Saat berada dalam kondisi terikat, Frank diberi pertanyaan oleh Panther mengenai keberadaan flash disk itu. Frank menjawab jika flash disk itu berada di dalam pantat milik Panther. Hal itu membuat Frank harus disiksa olehnya dengan cara disetruk. Berulang kali Frank masih kuat bahkan saat Panther memaksimalkan aliran listrik tersebut. Lalu karena merasa telah puas, ia lalu menyuruh anak buahnya untuk menyelesaikan ini semua. Saat Panther pergi, disitulah Frank memiliki kesempatan untuk melawan balik. Ia membalikkan arus listrik yang membuat ledakan di tempat tersebut. Kemudian Frank mengejar Panther dan terjadilah perkelahian. Meskipun perkelahian cukup rumit, ternyata Panther masih berusaha untuk melarikan diri.
Ia terus-terusan berlari dari kejaran Frank. Panther yang mengetahui jika Frank memiliki kekasih langsung berusaha mengincarnya. Saat itu, Amber yang sedang bersantai di dalam rumahnya tiba-tiba didatangi oleh Panther yang langsung mengincarnya. Beruntung sebelum Amber dibunuh olehnya, Frank datang di waktu yang tepat dan langsung menghajar Panther. Lalu Panther diseret keluar dan Frank menghajarnya habis-habisan. Di situ pula semua orang menonton aksi Frank yang pada akhirnya membuat ia diangkat menjadi kepala komunitas di lingkungannya. Was appointed head of community outreach and will begin his new post effective. Tamat.